Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tentu di antara hal yang penting sebelum seorang beriman melaksanakan sesuatu, terutama ibadah, hendaknya dia mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Termasuk di antara yang berkaitan adalah kita berada di hari-hari yang mulia, di 10 awal bulan Dzulhijjah, mendekati hari Idul Adha, di mana kita ada ibadah udhiyah atau menyembelih hewan kurban. Ada beberapa problem, ada beberapa masalah yang ditanyakan. Salah satunya adalah berkaitan sapi dengan harga tertentu, tapi sahamnya ini harganya berbeda-beda. Jadi misalkan kalau seandainya harga sapi itu misalkan per sahamnya 4 juta, artinya kalau 4 juta kali 7 ya, 4 juta kali 7 berarti totalnya harga sapi 28 gitu ya, 28. Ternyata hanya terkumpul 6 orang. Artinya dari 4 juta ini hanya terkumpul 6 orang. 6 orang artinya apa? Berarti baru terkumpul 4 kali 6 22. Benar ya? 24 ya? Oh ya, 24. Ya, 24. Sisa 4 juta. Akhirnya ada seorang yang dia urunannya misalkan nggak mampu 4 juta, akhirnya dia urunan hanya 3 juta. Berarti 6 orang ini, mereka urunan 4 juta, satu orang urunan 3 juta. Secara otomatis ada perbedaan kepemilikan saham. Ya, artinya satu sapi itu kan bisa urunan 7 orang. Tapi masalahnya di sini adalah 7 orang memiliki ini berbeda kepemilikan sahamnya. Yang satu memiliki dengan harga 4 juta, 4 juta, 4 juta. Yang lain lagi, yang satu orang tadi hanya 3 juta. Nah, ini akan berdampak pada udhiyah. Ya, dari satu orang yang terakhir, yaitu yang 3 juta tadi. Kenapa yang 3 juta tadi? Hakikatnya kalau seandainya misalkan kemudian kita sudah sepakat sapi ini harga yang 28 dan sudah dapat 28, tapi yang 3 juta ini nggak mampu, dia kerja 3 juta. Akhirnya yang di antara 4 orang ini memberikan uang 1 juta, akhirnya dia urunan 5 juta. Jadi ada satu orang 5 juta, satu orang 3 juta, sisanya 4 juta, 4 juta, 4 juta. Ini berdampak pada apa? Berarti sahamnya tidak lagi per orangnya sepertujuh. Sedangkan sapi itu kan dimiliki oleh 7 orang secara sama. Artinya satu orangnya dapatnya sepertujuh, sepertujuh, sepertujuh. Kalau dengan cara ini satu orang harganya 5 juta, satu orang harganya 4 juta, satu orang harganya 3 juta, berarti nggak lagi sepertujuh, sepertujuh, sepertujuh. Ya. Nah, ini menjadi problem di beberapa tempat. Ya, masuk kemarin juga diskusikan di tempat kami. Ya, sama problemnya. Ini gimana Ustaz kalau seandainya harga sapi kita sudah buka harganya 3,5 juta. Tapi sebagian nggak mampu, mampunya dia 2,5 juta. Ya sudah, yang 3,5 juta sudah terkumpul 2 orang, misalkan sisanya 2,5 juta nggak apa-apa. Nah, saya bilang ini berarti akhirnya tidak dimiliki satu orangnya satu saham sepertujuh. Yang 3,5 juta akan lebih daripada sepertujuh, sebagaimana yang 2,5 akan kurang dari sepertujuh. Maka ini akan mengakibatkan mereka yang kurang dari sepertujuh tidak dianggap sebagai udhiyah. Ya, kalau yang sudah sepertujuh dia lebih aja nggak begitu masalah. Tapi yang jadi masalah kurang dari sepertujuh.
Lalu solusinya seperti apa? Solusinya adalah yang memberikan tambahan itu menghibahkan uang tambahannya ini kepada yang kurang. Setelah diterimanya, baru dikembalikannya kepada panitia yang ada. Sehingga lengkaplah menjadi sepertujuh semua. Jadi ini salah satu problem yang ada. Nah, sedangkan kebanyakan panitia pengen mudahnya saja secara simpel. Gimana simpelnya? Ya sudahlah. Ya yang 4 juta ini dikumpulkan, kemudian 3 juta ini masih kurang 1 juta. Siapa yang mau nambahin? Ya sudah, saya nambahin 1 juta. Di akhirnya satu orang dapat 5 juta. Sudah. Nah, ini nanti akan jadi problem besar. Yang 5 juta itu lebih dari sepertujuh. Kemudian yang 4 juta berarti dia tetap sepertujuh, tapi yang 3 juta kurang dari sepertujuh. Sehingga yang 3 juta tadi kan tidak dapat satu bagian dari sapi, kurang dari satu bagian. Nah, kalau panitia seringkali simpel aja, sudah dikumpulkan yang penting sapi. Padahal ketentuannya secara syariat ini kemarin juga salah satu hal yang saya diskusikan ke Syekh Sami bin Muhammad Bashkir hafizallah. Kata beliau solusinya adalah mudah sebenarnya. Yang nambah tadi 1 juta kita beritahu ini 1 juta relakan untuk dihibahkan kepada yang 3 juta ya, biar dia dapat sepertujuh. Sebagaimana yang memberi juga sepertujuh, karena hakikatnya dia urunnya 4 juta, yang 1 juta ini dihibahkan atau disedekahkan atau dihadiahkan kepada yang 3 juta agar dia genap sepertujuhnya 4 juta tadi. Tapi kadang panitia tidak mau ribet, simpelnya langsung begitu saja. Ini diantara problem yang ada di dalam udhiyah itu sendiri. Nah, saya nggak tahu apa ini juga ada di beberapa tempat, tapi beberapa kali saya ditanyakan ini. Ada juga hal yang ditanyakan adalah apa? Ketika uang urunan dari udhiyah ini sisa, artinya tadi nyari sapi yang 28 nggak ketemu, adanya 24, berarti sisa berapa uang? Sisa 4 juta. Tapi 4 juta ini mau dikemanakan? Harusnya panitia mengembalikannya kepada mudhahi dan dibagikan secara rata 7 orang. Tapi terkadang sebagian panitia mengambil inisiatif sendiri, dibelikan kambing misalkan, lalu diudhiyahkan. Kambing ini atas nama siapa? Atas nama 7 orang untuk satu kambing, jelas nggak sah. Atau sebagian panitia inisiatif lagi, ini inovatif yang unik gitu. Setelah uang kulitnya dijual, dikumpulkan, uangnya dibelikan kambing lagi, diudhiyahkan. Atas nama siapa? Atas nama panitia. Ini kan unik juga. Oleh karenanya disitulah pentingnya kemudian kita belajar bagaimana udhiyah itu bisa dipastikan benar dan tepat. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah yang berkorban. Kalau daging yang disembelih halal, hewan yang disembelih itu halal, dagingnya dimakan, nggak ada masalah. Tapi problemnya adalah dia akhirnya tidak menjadi udhiyah. Ya, dia akhirnya tidak menjadi udhiyah. Ini yang beberapa hal yang penting untuk difahami. Oleh karenanya memang dalam panitia kurban ini harus ada seorang yang ahli ilmunya atau mengetahui seluk-beluk hukum berkaitan dengan korban. Kalau enggak ya repot ya. Ya, kalau enggak sangat merepotkan sekali. Yang kasihan siapa? Yang kasihan adalah mudhahinya. Yang kasihan adalah mudhahi. Wallahu taala ala wa alam. Ada yang lain mungkin mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Gimana Mas Ram? Biasanya Mas Ram lagi ngantuk ini. Mau nanya kok lupa ya. Jadi akadnya disampaikan dulu uangnya. Ya, jadi gini, kita harus mendudukkan panitia itu sebagai siapa sih? Panitia itu sebagai wakil dari orang yang berkorban. Artinya, setiap keputusan yang diambil oleh panitia harus berkonsultasi dengan yang berkorban. Iya, mudhahinya. Kalau dia mengambil keputusan sendiri ya repot. Misalkan
urunan 4 juta. Harusnya kan mencari sapi dengan harga 28. Ternyata nggak dapat kecuali harganya 27. Ini harus dilaporkan. Kami tidak mendapatkan harga 28. Kami dapatnya harganya 27. Lalu kemudian ini ada sisa uang 1 juta. Bagaimana para mudhahi yang 7 orang? Apakah 1 juta ini mau diinfakkan saja, diberikan kepada panitia, diberikan untuk uang operasional, ataukah 1 juta ini mau dibagi rata, dibagi 7? Silahkan. Oh, ada sebagian, misalkan 1 orang saya sudah relakan, berarti kurang dari 1/7. Ya, 1 orang. Saham yang kedua saya juga relakan, alhamdulillah. Saham ketiga relakan, saham keempat relakan. Tapi 3 saham yang lain enggak, saya mau minta 1/7 saya dari 1 juta itu. Berarti panitia harus mengembalikan. Nggak boleh panitia kemudian, oh enggak, ini milik kami. Oh enggak milik kami ya. Panitia itu tidak memiliki hak apapun dalam hewan kurban itu. Kecuali dia hanya dipasrahi untuk mencarikan hewan kurban, menyembelihkannya, membagikannya. Sehingga ini penting kemudian untuk diketahui itu oleh. Jadi akadnya harus jelas dari awal. Kalau misalnya gimana? seperti ini Ustaz, akadnya. Jadi waktu akad ke mudhahi disampaikan harga untuk biaya urunannya 3,5. Oke. Baik kelebihan ataupun kekurangan nanti, poinnya di kelebihan biasanya Ustaz. Kalau kelebihan maka itu untuk biaya operasional. Kalau seperti itu gimana? Pada umumnya seperti itu Ustaz. Nggak bisa. Karena ya kelebihan itu antum bisa, kalau seandainya nanti kelebihannya itu banyak sekali, dia kadang belum nggak tentu terima loh. Misalkan begini, harga 3,5, berarti kan harga sapinya, harga 4 juta biar gampang, harga 4 juta, berarti harga sapinya kan 28. Ternyata kelebihannya itu 3 juta sendiri. Kalau kelebihannya 500.000 mungkin mudhahi nggak apa-apalah. Kalau kelebihannya sampai 3 juta. Oleh karenanya biaya operasional itu harusnya dibicarakan di luar urunan. Begitu, terpisah. Jadi satu sahamnya 4 juta. Biaya operasional kami butuh untuk beli pisau, nyembelih, tenaga, pembayaran ini semua. Setiap sapi misalkan itu adalah dibebankan setiap orang 300.000 misalkan, ya itu jelas di luar itu. Tapi kalau akadnya begini kan jadi nggak jelas. Jadi harga sapinya itu berapa, biaya operasionalnya berapa. Jadi dari awal kalau kami di pondok seperti itu, pokoknya urunannya adalah 3,5 juta. Artinya kami akan berupaya untuk mencarikan sapi dengan harga sekian. Kalau 3,5 juta itu berarti berapa? 7 orang. Kali 7, 24,5 ya? Iya benar ya, 24,5. Tapi kalau seandainya nanti ternyata kita nggak dapat kecuali harga 24, berarti kan sisa 500.000. Maka sisa 500.000 itu kita akan kembalikan. Ini sisa uang dari pembelian sapi 500.000. Silahkan. Mau diinfakkan ke pondok, mau diinfakkan ke panitia, boleh. Terus bagaimana biaya operasional dari awal? Setiap orang yang urunan dikenakan biaya 200.000. Kami di pondok seperti itu. Jadi biaya operasional sudah sendiri. Nggak ada kaitannya dengan pembelian itu. Nah, jadi seperti itu. Dan itulah kadang panitia itu maunya simpel, mudah. Masalahnya simpel dan mudah itu kalau tidak sesuai dengan syariat ya repot. Makanya kalau di pondok kami buat grup itu sapi pertama 7 orang, sapi kedua 7 orang. Jadi grupnya ada beberapa sapi begitu. Jadi nanti ada penanggung jawabnya beda-beda. Nah hari ini mungkin repot sekali kalau sapinya sampai 30, 50 kan gitu. Ya, itu yang menjadi tanggung jawab panitia. Jadi panitia itu punya tanggung jawab yang berat dalam. Oleh karenanya sebenarnya secara hukum syariat utamanya seorang itu melaksanakan korban itu masing-masing memang di keluarganya. Jadi tidak membebankan orang lain juga, tidak. Tapi kan akan sangat repot kalau itu korbannya sapi. Dan yang diminati sapi. Iya, itu. Nah,
Nah, itu kemudian yang apa namanya seperti itu. Jadi dimudahkannya kemudian dengan panitia yang ada. Gitu. Karena ini kebetulan ketua panitia di kantor. Ya. Jadi di pamflet itu kita umumkan plus ongkos potong dan packing. Itu nggak cukup. Berapa? Nggak kalau di pamflet nggak kita sebutkan, tapi kalau pas kita sampaikan ke masing-masing unit itu 1 juta untuk jagal, terus mungkin 500.000 untuk packing. Kira-kira segitu lah. Jadi 1,5 juta. 1,6 ya, 600.000 untuk packing. Oke. Nah, Berarti dikurangi dari harga total. Jadi urunannya 4,2 juta. Di dalam itu sudah include ongkos jagal dan packing. Jadi harus dijelaskan ketika nanti akad sama mudhahinya memang. Nah, ini Itu loh. kita belum nggak jelasin itu. Iya, itu harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan karena itu jadi karena ada 2 akad yang berbeda gitu loh. Gitu ya. Nah, 2 akad yang berbeda, iya. Jadi akad mudhahi itu akadnya adalah dia mewakilkan antum untuk membelikan sapi. Itu akad pertama. Jadi wakil. Iya, wakil dalam pembelian sapi. Pembelian sapi. Iya kan? Kemudian ada lagi akad yang berbeda yaitu akad apa? Pembayaran jasa. Ini akad yang berbeda. Begitu. Iya. Saya pasrahkan misalkan saya kasih Mas Bram 4 juta ini tolong untuk beli sapinya. Kata antum tapi untuk biaya operasional saya juga butuh. Berapa butuhnya? Saya butuh 500.000. Ya sudah ini 500.000-nya. Artinya kalau nanti kemudian kami nggak dapat harga sapi yang sekian. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti uangnya harus dikembalikan ke saya. Karena antum kan di sini tidak merangkap sebagai penjual sapi kan. Murni sukarelawan. Iya. Itu untuk panitia yang mengumpulkan itu semua gitu. Sehingga dari awal harus jelas itu. Makanya kalaulah misalkan di pamflet nggak dijelaskan, setelah kemudian nanti dimasukkan di grup, dijelaskan. Nah, itu kita jelaskan di grup. Nah, dijelaskan di grup dan minta persetujuan. Jadi misalkan tadi urunannya 4 juta. 28 terkumpul. Kami akan mencarikan sapi dengan harga 26. Karena yang 2 juta itu untuk jagal dan operasional. Bagaimana, setuju semua? Semua setuju, alhamdulillah aman. Gitu sih. Awas. Berarti tetap Ya. harus Jadi harus detail transparansi. Karena lagi-lagi kita ini bertasarruf, kita ini mengelola harta orang lain, bukan harta sendiri. Sehingga kita harus mengelolanya sesuai dengan izinnya dan yang paling terbaik untuk dirinya. Jadi kalau dia sudah amanahkan, kami urunan 4 juta itu maunya harga sapi yang 28. Tapi biaya operasional, kami mau di luar itu. Siap urunan di luar itu. Ya sudah, kami panitia membebankan setiap orang bayar 200.000. Kali 7, 1.400.000 misalkan. Ya sudah, mereka urunan di luar itu. Nah, ketika kemudian dalam prakteknya kita nggak dapat yang harga 28, harus dilaporkan. Kita hanya dapat 27, 1 jutanya dikembalikan kepada 7 orang itu dibagi rata. Gitu. Jadi berarti harus sebelum eksekusi besok kita minta persetujuan. Iya, betul, masing-masing. keridhaan Nanti masing-masing. kalau ada sisa operasional kita tawarkan untuk kembalikan atau Ya, diinfakkan. diinfakkan. Udah gitu aja. Gitu. Karena lagi-lagi semua orang itu pengennya simpel, mudah, halah ribet sekali kayak gini udah. Tapi problemnya ini akadnya ya, ini harus jelas dari awal. Karena begini, kalau kemudian nanti dibuka, sebagian mudhahi itu nggak terima loh. Iya, sebagian mudhahi nggak terima. Kok besar sekali dipotong untuk operasional dan jagalnya, saya nggak terima. Kan, itu. Iya, gitu loh. Nah, kayak kasus tadi itu gitu. Misalkan dia urunannya memang 4 juta, ternyata biaya operasionalnya setiap orang diambil 500.000. Artinya dari 7 orang kan 3.500.000. Gitu kan. Itu ini kalau akhirnya sampai kepada mudhahi, pasti mudhahi nggak akan terima. Gitu. Itu yang harus jelas ya, dari awal. Gitu.
Apalagi kira-kira Ya, itu diantara apa namanya muskilah yang ada seperti itu. Kemudian hal yang lain adalah setiap sapi yang sudah diudhiyahkan atau dikorbankan itu harus ada bagian yang dikeluarkan terlebih dahulu untuk disedekahkan, di luar yang dihibahkan dan seterusnya. Kalau seandainya sapi ini dicampur semua, repot nanti. Repot dalam arti begini, misalkan ada 3 sapi, setelah selesai disembelih satu-satu, kalau kami di pondok itu prakteknya adalah ada 3 sapi. Setiap setelah selesai penyembelihan, sapi dipisah-pisah. Ini sapi 1, ini sapi 2, ini sapi 3. Setelah dipisah, tolong diambilkan 1 sapi daging yang layak untuk disedekahkan. Diambil, ke siapa? diambil bagian sendiri. Iya, dikeresekin, kemudian disisihkan. Ini sedekah sapi 1. Kemudian sapi 2, ini sedekah sapi 2. Kemudian ketiga ini sedekah sapi 3. Jadi kenapa harus begitu? Karena ketika nanti tercampur semua daging, kita nggak tahu yang disedekahkan itu sapi yang mana. Padahal setiap sapi itu harus ada yang disedekahkan. Paham nggak ya? Jadi begini, saya ulangi ya. Jadi setiap udhiyah gitu, setiap udhiyah itu setelah disembelih harus ada bagian yang sedekahkan. Nggak boleh semuanya diambil oleh mudhahi. Nggak boleh semuanya dihadiahkan, dihibahkan. Sedekah itu maksudnya diberikan kepada fakir dan miskin. Yang sering misalkan kambing. Setiap kambing disembelih 1 kambing, kita langsung ambil pahanya 1. Ini sedekah. Sisanya silahkan makan rame-rame santri. Hibah hitungannya. Tapi sudah syarat minimalnya sudah tercukupi. Sedekah itu nanti arahnya bebas mau kemana saja. Nggak, sedekah itu ya terbatas kepada fakir dan miskin. Kalau hibah yang bebas, orang kaya boleh, tetangga boleh, orang jauh, orang dekat boleh, bebas. Kalau di Syafi'iyah nggak boleh kepada orang kafir, tapi kalau di luar Syafi'iyah boleh kepada orang kafir juga. Itu maksudnya di bab hibah. Karena nanti efeknya itu berbeda. Daging yang disedekahkan dan diterima oleh yang menerima sedekah itu baginya boleh dijual. Tapi kalau daging yang dihibahkan, dapat dia hibah, itu nggak boleh dijual. Ya, sebagaimana mudhahi, dia hanya boleh apa? Memanfaatkan, memakannya, memasaknya, tapi menjualnya nggak boleh. Jadi hibah konsekuensinya seperti itu. Jadi ada hal yang berbeda gitu. Berarti gimana cara natanya? Biasanya kan kita ya memang selama ini prakteknya itu campur. Nggak pernah ya kita mengeluarkan itu. Ya. Itu hukumnya gimana Zat? Mengeluarkan sedekah itu tadi? Ya, itu hukumnya wajib, harus ya. Masih besar. Oh iya. Sedekah 1 itu. Jadi gini, setiap hewan korban itu harus ada bagian yang disedekahkannya. Walaupun hanya 1 kilo, 2 kilo. Bukan hibah loh ya. Sedekah. Ukurannya bebas berarti. Ukurannya adalah yang layak untuk disedekahkan. 1 kilo, 2 kilo sudah layak, sudah cukup. Artinya, kalau nanti dicampur, ujungnya kan juga ada sebagian disedekahkan. Iya. Tapi kan kita sudah pastikan bahwasanya dari sapi 1 sudah ada yang dikeluarkan. Kalau ternyata ketika dicampur, ternyata hakikatnya di sisi Allah sapi 1 itu semua dihibahkan, sapi 2 semua disedekahkan. Karena sudah kecampur-campur tadi kan. Paham ya? Karena tadi sedekah. Setiap sapi, setiap hewan kurban harus ada yang bagian disedekahkan. Karena hewan kurban itu 3 bagian saja, disedekahkan, dimakan gitu saja. Dihibahkan. Nah, Ya. disedekahkan itu dipastikan dulu setiap sapi ada gitu. Ya, jadi sedekah ini wajib. Oh, Kalau dimakan nggak wajib, hibah juga nggak wajib. gitu Ustaz. Itu mazhab Syafi'i Ustaz. Mazhab Syafi'iyah begitu. Artinya tidak harus sepertiga. Sepertiga Ada disedekahkan. Kalau di Syafi'iyah, pokoknya harus ada sebagian yang disedekahkan. Diambil untuk disedekahkan, sisanya silakan mau dikelola, silakan mau dimakan seluruhnya, mau diambil seluruhnya sama mudhahi, itu udah tergantung kesepakatan yang ada. Tapi sudah ada bagian yang disedekahkan. Gitu.
Jadi solusinya bagaimana? Tadi solusinya seperti itu. Kami kalau di pondok seperti itu. Setiap selesai sembelih satu dipisahkan, langsung diambil sebagian, sisanya campur adukkan nggak masalah. Itu. Baru tahu. Iya. Kalau masalah hibah, masalah dimakan itu bebas aja masalahnya kan. Masalahnya bebas. Karena Oh ini panitia, wajib, iya. Maka harus kita pastikan ada yang disedekahkan. Iya. itu. Dan dipastikannya dari sapi yang satu Dari ini, sapi ya, satu masing-masing dua sapi. ini, sapi tiga ini. Kalau digabungkan semua, kan kita nggak tahu daging ini diambil dari sapi mana. Jangan sapi dua saja. Iya, 3, 4, sapi yang 5 3, juga. 4 nggak diambilkan, gitu loh. Paham ya bagaimana gambarannya ya? Iya. Oh, baru dengar ya. Nggak tahu prakteknya seperti apa. Ini masih ini masih lama, ini kita mana dulu? Itu ya foto Sambil bahas sapi. kan jumlah banyak kayak itu Iya. tetap sapi A korbannya dia dapat dari bagian sapi A, sapi B namanya sapi B dia dapat Nah, dari kalau gitu gimana Ustaz prakteknya Ustaz? Bagaimana maksudnya? Jadi dari sapi masing-masing, sapi tapi- A urutan A B C tapi tercampur kan Mas? enggak Hah? enggak tercampur di imam sapi itu Langsung? diambil dulu 7 kresek 7 Tujuh kresek, kresek dari sapi dari sapi itu masing-masing sapi. ya, Atau tapi dicampur? enggak diambil dulu memang diambil untuk dulu. mudhofi. tapi untuk mudhahi. Iya, Nah, sapi. Oh, bukan. problemnya untuk mudhahi. Kalau kembali ke mudhahi kan berarti kan untuk mudhahi. Memang itu benar juga, itu. Itu juga begitu. Kalau seandainya mudhahi mau diambilkan sebelum dicampur. Ya, Hmm. Itu satu. Mudhahi Ini diambilkan disediakan dari panitia korban. aja itu, Ustaz. Iya, jadi begini. Jadi pertama, agar mudhahi itu makan dari hewan yang dikorbankan, setelah disembelih diambil 7 bagian. Itu satu untuk Ya. mudhahi. Betul. Sisi yang lain adalah yang disedekahkan harus diambilkan dari sapi satu. Walaupun hanya 2 kilo, 3 kilo. Baru kemudian sisanya silahkan dicampur. Nanti itu campuran ada sebagian disedekahkan, sebagian dihibahkan, nggak masalah. Tapi kita sudah pasti bahwa sapi satu sudah ada bagian disedekahkan. Tapi kalau belum diambil, sudah dicampur duluan, kita kan nggak tahu sapi mana yang dikeluarkan sedekahnya. Ah ya, itu yang menjadi PR gitu. Mana aja kita selama ini? Ya, tapi sebetulnya sudah tidak masalah sebenarnya 5 kilo itu. Ya, Kan jumlah 5 kilo dan tidak 5 kilo kan Bukan Mas Andi. Jadi gini. Jadi statusnya. Jadi kalau yang diambil mudhahi itu kan akan menjadi milik mudhahi. Enggak masuk sedekah. Kan gitu kan? Kan ada 3 bagian tadi kan. Ya, jadi ada 3 bagian. Makan. Yang dimakan oleh mudhahi, yang dimiliki oleh mudhahi lah. Hukumnya apa tadi? Ini sunnah. Mudhahi kalau seandainya dia nggak mau ngambil juga nggak masalah, haknya dia, gitu kan. Yang kedua adalah yang dihibahkan. Dihibahkan ini diambil panitia, dimakan, bebas. Yang ketiga adalah disedekahkan. Nah, yang disedekahkan ini wajib. Artinya kalau seluruh sapi itu seluruhnya disedekahkan nggak masalah. Tapi kalau seluruhnya dihibahkan masalah. Seluruhnya dimakan oleh yang mudhahi juga masalah. Harus ada yang disedekahkan. Jadinya gimana prosesnya? Pertama, kalau kita mau yang ideal adalah apa? Setelah penyembelihan sapi pertama, sapi satu kita sembelih, ambil 7 bagian. Berapa bagiannya satu orang? Oh, 5 kilo. Dah, diambilkan 5 kilo. 5 kilo ini untuk apa fungsinya? Untuk mudhahi, yang akan dimakan oleh mudhahi, kan gitu kan. Nah, kalau sudah begini, terus sisa sapi ini gimana? Ambil dulu bagian yang untuk disedekahkan. Agar kita pastikan bahwa sapi satu sudah terkurangi untuk yang disedekahkan. Sisanya juga nanti disedekahkan, tapi sudah campur sama yang lain. Kan gitu kan? Dicampur sama sapi 2, sapi 3, sapi 4, nggak masalah. Nanti juga disedekahkan juga. Tapi problemnya kalau sudah campur, kita nggak pernah tahu apakah sapi satu itu bagiannya sudah ada yang disedekahkan atau belum. Karena sudah tercampur. Paham ya? disedekahkan apa? Oh, enggak. Sebagian dihibahkan, sebagian disedekahkan. Nah, misalnya Sir, kita ambil satu Iya, kilo. jadi dibagikan itu Mas Andi.
pembagian itu tidak selamanya sedekah. Pembagian yang dibagikan oleh panitia itu tidak sedekah. Kalau dibagikannya kepada orang kaya, nggak sedekah namanya. Apa itu? Namanya hibah. Kalau kepada orang fakir, namanya sedekah. Berarti mutlak nanti harus diberitahu ini untuk orang miskin gitu. Enggak juga. Enggak. Berarti gini, Sat. langsung, Mas. Ini kan Panitia aja. Iya. kan 1 kilo. Teknis aja, yalah, teknis panitia aja gitu loh. Mudhahi apa namanya? Di sini nggak perlu tahu juga nggak masalah karena ini teknis panitia untuk apa namanya untuk iya gitu. Pembagian kan sudah diwakilkan. Bagikan semua itu. Jelas. Jadi yang harus kita pahami adalah pembagian itu tidak selamanya dianggap sebagai sedekah. Nah, pertanyaannya, Sat. Gitu. Nah, Prakteknya selama ini kan kita kan pokoknya kita bagikan Mas Adi ya. Iya, kita bagikan. Kita tidak melihat ada fakir miskin di situ. Nah, Ada fakir, ada tidak fakir. Nah, ya, pertanyaannya Iya. yang sebab ada 7 sapi, masing-masing kita ambil bagian untuk sedekah kan sudah dipisahkan, Ustaz. ya Ini wajib untuk fakir miskin. wajib Nggak jelas. dikasih- Nggak boleh dikasih yang lain. Berarti harus disendirikan, Mas. Iya betul. Keliling. Nah, ya. Belum tahu aku. Karena kita berikan kan memang global. So, Iya. Nah itulah yang maksud saya itu. Gimana caranya kita memastikan setiap sapi itu ada bagian yang sudah disedekahkan. Kalau dicampur kita nggak bisa pastikan. Bisa-bisa kambing orang yang Bi- daging bi- bisa aja nggak bisa jadi semua yang disedekahkan itu dari daging sapi 2, kambing. sapi 1, sapi 3, sapi 4, sapi 5 semuanya dihibahkan. Cuma Berarti ada hutang di setiap sapi ini. masalahnya, Zat, juga nggak diniatkan sedekah gitu loh, Zat. Iya, Mas Adi. nggak ada. Ya. Pokoknya kita Nggak ada. bagikan aja. Kita bagikan, nggak ada niat sedekah. Selama ini gitu. Ya itulah Problemnya. itu salah satu problem. Jadinya saya kalau ditanya, kadang kan panitia itu kan ya sudah dibagi rata. Ya. Kan kalau kita berbicara tentang konsep adil dalam pembagian itu kan nggak dibagi rata. Akhirnya kebijaksanaan panitia itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya udhiyah itu harusnya siapa yang lebih berhak? Yang fakir dan miskin. Gitu loh. Ketika semua disamakan rata, bukan salah sebenarnya disamakan rata itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Fakir dapat 3 kilo, kaya dapat 3 kilo, nggak masalah. Tapi kalau kita mau berbicara tentang bijaksananya gitu, dan utamanya adalah apa? Utamanya adalah semuanya disedekahkan. Oh gitu. Oh iya, utamanya itu seorang mudhahi, misalkan antum udah saya mau beli kambing, saya ambil sedikit dagingnya untuk sarapan, untuk makan, sisanya saya sedekahkan. Itu yang paling utama. Tidak ada hibah sedikit pun. Oh gitu. Oke. Iya, itu paling utama. Tapi saya juga mau hibah, boleh-boleh saja. Saya ngambil sedikit untuk saya makan, setengahnya saya hibahkan, setengahnya saya sedekahkan. Nggak masalah juga. Misal, Tapi niatnya yang berbeda. Begitu juga prakteknya. Ketika saya kepada fakir, niatnya sedekah. Kepada orang kaya, mampu, ya niatnya hibah. Dan itu ada efeknya, yaitu apa? Kalau orang fakir, dia boleh menjual. Karena yang diterimanya itu adalah, namanya, dia memiliki barang itu. Sedangkan orang yang menerima sebagai hibah, dia hanya memiliki untuk memanfaatkannya. Memanfaatkannya berarti nggak boleh dia menjualnya. Dia hanya bisa hibah memasaknya. itu bukan memiliki berarti. Bukan di sini dalam kasus ini. Oh, Secara khusus dalam kasus gitu, ini. oke. Dalam kasus hewan kurban ini. Seperti mudhahi. Mudhahi boleh nggak dia makan dari daging kurban? Boleh. Boleh. Boleh nggak dia menjualnya? Tidak boleh. Nggak boleh dong. Tidak boleh. Padahal itu kan dia memiliki kan? Iya. Oh iya, hukumnya tidak boleh. Ya kan? Kenapa? Karena udhiyah itu kan sudah dipersembahkan untuk Allah. Artinya Allah yang mengatur. Kamu kalau mau makan boleh, tapi kalau mau jual itu hak saya, nggak boleh kamu jual. Tapi kalau ini diberikan kepada fakir dan miskin, silahkan. Sudah beralih. Iya, itu. Nah, kalau misalnya 7 sapi, Sir, Ya, kita ambil 7 bagian masing-masing sapi. Boleh nggak dikasih ke satu orang fakir? boleh, 7-7. boleh. Nggak harus 7 fakir, 1 fakir nggak masalah. Jadi kalau kulit itu, Kalau fakir gampang. kulit bisa disedekahkan, Ustaz. Kulit bisa sedekahkan. Diambil. Jadi gampang itu cari satu orang fakir. Iya, belikan 7 kulit. sapi, Iya. kasihkan
Iya, 7 kilo. bahkan lebih bagus lagi misalkan begini. Kita akan membantu nih orang fakir nih. Kita yang di pondok ini prakteknya bagaimana? Di pondok ada anak-anak yang nggak mampu. Kita kumpulkan. Ini kulit ada 3 sapi. Ini kulit atas nama kalian ya, 10 orang misalkan. Tapi biar nggak repot kitanya dan kalian juga nggak repot, wakilkan kepada kita untuk menjualkan kulit ini. Nanti uangnya kita kembalikan kepada kalian. Cuman kalau ya udah kulit ini pokoknya 3 orang, silahkan 10 orang pas malah repot sendiri kan mereka. Jadi kita merangkap di siapa? Kita juga perwakilan dari yang mudhahi, kita juga perwakilan dari menerima untuk mengelola kulit ini. Akhirnya panitia di sini bisa menjual. Bukan atas dasar sebagai wakil dari mudhahi, tapi atas dasar dia wakil sebagai penerima. Karena sudah dikumpulkan dulu sebelumnya penerimanya. Sudah disepakati. Ya, akhirnya nanti kita jual, kemudian kita serahkan, dikembalikan lagi, gitu loh. Akhirnya kita membantu fakir dan miskin ini. Iya. Daripada Bukan apa? wakil mudhahi tapi wakil Penerima. Wakil penerima. Gitu, wakil penerima. Misalkan bisa juga, misalkan nih, kita lihat penerima ini numpuk daging di tempat dia. Itu dia nggak bisa ngelola, kadang nggak punya kulkas, kita beli. Ternyata tertumpuk misalkan 100 kilo, dia nggak bisa ngelola. Kita sebagai panitia kasihan, ya sudah gini aja, ini semua sudah milik Anda 100 kilo ini. Gimana kalau kami beli dengan setengah harga? Nggak masalah, sepakat dengan fakir miskin. Dia akhirnya kan nerima uang, dia butuh. Jadi jual beli sama. Jual beli, nggak masalah. Tapi jual beli kepada siapa? Orang yang boleh menjual belikannya, yaitu orang fakir dan miskin, karena menerimanya sebagai sedekah, bukan sebagai hibah. Ya, nah, itu biasanya begitu. Maka setiap kali kita itu, saya ya, itu kalau santri begitu. Jadi ada kambing, kita kambing bisa banyak, 10, 15. Setiap satu kambing langsung diambil satu pahanya, ini sedekah ya, sisanya makanlah kalian semua. Jadi sudah jelas. Jadi udhiyah itu aman, sedekahnya aman, sisanya dihadiahkan, dimakan, terserah sudah. Gitu. Tapi kalau dicampur adukkan, kita nggak bisa pastikan. Alhamdulillah saja kalau semuanya, setiap sapi ada yang disedekahkan, 2, 3 sedekahkan, nah, aman. Tapi problemnya kan nggak itu. Sebenarnya cuma kita nggak tahu gitu aja. Iya. Maksudnya nggak tahu ini ketika dibagi keresekan ini kena orang miskin atau kena orang kaya. Iya. Terus Oleh sapinya juga. akhirnya kan di situ kan Kalau kita sedekahnya kan memang sudah dibagikan. betul. Kurang detailnya ya. Iya, itu. Gampang. Sekarang kita udah tahu. Iya, sekarang gampang, teknisnya gampang sekali itu, kok nggak susah. Caranya Artinya satu setiap waktu. sapi diambil 7 bagian tambah 8 kan gitu. Sapi biasanya kan sapi satu diambil 7 kan untuk 7 kresek, tambah satu lagi kresek ke-8. Apa ini kresek ke-8? Ini khusus sedekah. Dah selesai. Nominalnya bebas ya. Bebas. Karena Iya, samakan aja sama packing. Iya, 1 kalau kiloan saya gitu. mendingan nih sama. nanti biasanya kan ada keputusan rapat itu. Mas mari rapat terakhir Ini kan oleh 5 Rapat mana lah? Rapatnya kan dapat 5. Ya, dapat 5 ya. 2 kilo. 5 kilo bagi mudhahi. 5 Mudhahi. 5 kresek 5 kecil. kresek kecil. Ya. Sing 2 itu dia sing 3 sedekah ngono lho. Sak kresek kecil aja cukup sebenarnya untuk sedekah kan Ya, ya. buat syarat aja. Nah, buat Tapi syarat aja. kayak no tulisan untuk sedekah. Dipisah terus cari fakir gitu aja, Mas. Ada PIC sendiri. Sing nyekel itu. Jadi kayak gitu. Bagusnya mudhahi tadi jelaskan, ini 5 kilo untuk Anda. Yang 5 ini langsung aja langsung ditegaskan. 5 ini misalkan 3 Tulisan ya, ya. 3 ini untuk sedekah, 2 untuk hibah. Bisa Jadi dibuatkan ya. fotokopi Nggak bingung nanti. atau di print apa? Kalau panitia aja yang eksekusi itu langsung apa? Ya, lebih bagus begitu. Daripada gitu, apa lagi nih katanya? Iya. Dia bagikan lagi cari orang miskin. Iya. lagi. Panitia aja nyari itu satu. kadang-kadang nanti tambah rame nih, biasanya jadi debat. Ya, cepat ini. Agar Jelas cepat ini. Agar tidak jadi debat. Oke. Antum pesen stiker aja.
Jadi langsung kresek kayak Nanti mudohinya bingung. Nyari Jadi lagi staples dia. itu. Ini sedekah. Sedekah gitu loh. Iya. Terserah. Karena yang harus disedekahkan itu para ulama mengatakan murni daging. Jeroan itu nggak bisa, nggak sah untuk disedekahkan. Harus murni dagingnya. Itu. Enggak pernah pakai jeroan. Iya, gitu. Ya, Jeruan tapi ibu kalau aja. kadang kecampur tulang nggak apa-apa ya, Tan? Nggak apa-apa. Oh, yang kecil-kecil. Jeruan. Miliaran sih. Kecil-kecil araya. Ya, ini Betul suasana. lagi bahas kambing, jangan bahas rumah ya. Jadi settingnya kan loh, gampangnya kan itu gak bingung. Ya, maksudnya Mas Andi Tinggal- maksudnya tinggal aja kecil. biar nggak ada keributan repot ribut, lagi. kita Ya, tapi itu ya menjadi evaluasi berikutnya. Kalau saya itu ya karena sudah final rapat kan repot. Jadi ya kita ambil inisiatif sendiri gitu. Ya sebenarnya nggak repot ya, Tinggal cuman ambil satu bungkus Ya. ini nggak berkurang. Jadi 16 sapi 16 bungkus. ya kita masalahnya ambil. panitianya bukan antum Mas Panitianya Bram. kan- ambil. Iya. Kalau panitianya antum aman. Satu-satu juga. Oh, iya. Iya, itu lah masalah. Dan pemahaman itu tadi Iya, terkait, berbeda-beda. apa namanya akad yang di awal tadi loh, masalah Ya. nominal tadi. Makanya saya dari awal kan tanya panitia itu siapa yang Ketua panitia mengarahkan tadi itu korban maksudnya. siapa ya saya tanya begitu harus orang yang bisa secara keilmuan harus bisa tanggung jawab gitu lah. Salah saya ketua panitia. Nah, ini salah ini berarti. Nah, Ya kurang Tapi pas. gak sombong. iya Oleh soal stiker lagi. iya jadi misalkan sudah ini sedekah nanti difahamkan ini sedekah ya sedekah sudah selesai. Jadi kalau ketika dibawa ke mudohi, Jadi ada stiker untuk sedekah. biasanya satu sapi itu diambil 7 bagian gitu kan untuk mudhahi begitu ya. Ya, Terus ditambah 5 lagi, 5 kresek. Nah, Ya. 5 kresek ini diambilnya Bareng. sudah dikumpulkan semua atau pas lagi ngambil yang 7 bagian ini? Kumpul pas udah campur ngambil. semua. bukan dari sapinya dia. Itu yang menjadi problem. Nah, itu bukan soalnya biasanya dari Itu yang jadi problem. Makanya harus ada Ambil PIC hadiah khusus 5. untuk ini. Iya, Kalau mau iya, dapat, iya. Langsung Kayak ini Iya, itu. Stiker, berarti stiker itu gampang. udah fix sudah. Masalahnya asalnya Iya, sapi iya, itu iya. masalahnya. Jadi biar gak ribet kan yang bagian perawatan kan antum. Sekarang Lah iya. Ini loh. Pokoknya tanggung jawab Mas Langsung Okta ini dengan kayaknya. stiker. Terus iya. Cuma gini nanti Ustaz, karena ya belak-belakan aja Ustaz ya. Nanti jelas pro dan kontra lah. Enggak gini, antum konsultasikan dengan Ustadz Mufid atau Mufid. yang bertanggung jawab, gampang Itu aja, aja, gitu loh, gampang Semuanya aja. nggak mau, ya sudah. Maksudnya, kalau antum hanya pelaksana ya dosanya ditanggung yang berfatwa kan begitu aja gitu. Tanpa antum diskusikan gini, Ustadz kalau seandainya ada 18 sapi dicampurkan jadi satu semua, lalu dibagikan, kita kan nggak pernah tahu yang sedekah itu dari sapi berapa aja, mungkin di sisi Allah ternyata akan yang tahu hanya Allah, kita kan nggak bisa beda-bedakan udah campur jadi satu itu sehingga untuk memastikan setiap sapinya itu ada yang disedekahkan itu setiap sapinya itu ada yang disedekahkan maka kita ambil bagian dulu 1 kilo lah 2 kilo sendirikan nggak ngefek insya Allah 1 kilo apa efeknya kan nggak ngefek sekali lah itu masalah justru nggak nanggung mau ketua. Iya gitu loh. Itu pelaksana. Kerungu ilmu nih, Ya, aku santai aja. Bukan. Maksudnya adalah antum sampaikan gitu. Antum sampaikan ini apa namanya? Karena sudah tahu wajib antum sampaikan itu masalahnya. Antum tanya Ngomong jadi panitia, gitu. antum sampaikannya jangan dengan nada apa Seperti namanya Ustadz. diskusi atau enggak. Jadi saat kalau seandainya sapi dikumpulkan semua dan dikeluarkan sedekah sebagian, kita kan nggak bisa memastikan dari setiap sapi itu ada yang disedekahkan atau enggak. Jangan-jangan hakikatnya yang disedekahkan cuma sapi ketiga aja, sapi 1, 2 nggak ada yang disedekahkan, semua hibah. Oleh karena gimana kalau seandainya setiap sapi diambil 7 bagian untuk mudhahi, tambah lagi 1 bagian untuk yang dikhusus disedekahkan. Ini kalau lewatnya sini, enggak biasanya. Bukan dengar ini antum ini masalah kan. Oh, gitu diputar-putar kita Putar-putar ceritanya. Nanti kalau nyampe kan buyar kajiannya. Settingnya
Wah, di kantor biasa tak suruh rapat ini. Untuk sedekah, untuk sedekah di stapler gampang. Berarti intinya sapinya harus jelas, Jadi ketika masing-masing sapi, terus dikasihkan ke fakir miskin kan Ya gitu. udah. kilo, Sisanya nanti dikumpulkan, sebagian sedekah kan nggak masalah. Karena kita sudah pasti setiap sapi sudah kita sedekahkan kok dari daging pertama yang kita ambil duluan. Kan, Karena kalau, nggak diatur kalau berapa. dipasrahkan ke mudhohi berarti kan sudah terlepas Ustaz. Iya udah jelas terlepas. Ya, Iya. Mudohinya paham Ini kan kan. biar mudhohi yang Yang menyedekahkan. sendiri. Iya, mudhahi itu urusan mudhahi. ada kamu kayak tulisan kan, Jelas. Tapi kan itu problemnya di tempat antum itu adalah yang dikasihkan ke mudhahi yang 5 kresek tadi ya. Campur ya. Ya, Itu kan soalnya- sudah campur kan. Biasanya gini, biasanya 5 itu nanti nggak boleh dihitung. Kan gini, hasil dari yang dikereseki ditimbang dikereseki jadi satu keranjang. Nah, dari keranjang itu nanti yang dihitung semua berapa. Dan ya wes nanti mudhohi keluar ini kasih 0,5. Ambil mudhohi, ambil 5 buat mudhohi. Tapi dari masing-masing sapi memang ya. Campur udah. Oh, campur. Campur. Jadi emang dihitung dulu totalnya berapa. Iya, kan campur berarti kan. Iya, itu problemnya di situ Problem tadi situ. gitu loh. Kalau masalah itu tadi Ustaz, yang akad ke mudhohi Ustaz 3,5 Ustaz. Mungkin tadi Mas Adi pas tidur. Ulang lagi lah. Ya, antum tadi Mas Andi itu nggak tidur, dengerin itu. Iya, Nah, dengan kalau hatinya dia sepuluh. nabi nanti. enggak 3,5. Nominale anu mah lho, Mas. Oh, sisa dah. Nominal sisanya itu tadi lo kan akad dari yang dulu-dulu di awal itu kan akadnya ke mudhohi. Sisa dari pembelian sapi dibuat untuk operasional ya toh. Oh iya, Nah, itu tadi jadi yang urunan 3,5 itu Include sudah include operasional. operasional. Ah, Ini ini menjadi problem Mas Andi di mana ketika kemudian dipaparkan berapa harga sapi dan kemudian berapa operasional, tidak semua orang menerima. Saya nggak rela kok ternyata segini. Nah, yang harusnya dilakukan adalah dari awal kita katakan ini misalkan 3,5 murni untuk beli sapi. Lalu kemudian biaya operasionalnya kami bebankan setiap orang 100.000. Misalkan nih contoh ya, terkumpul 700.000. Ya udah ini barusan. Baik, setelah dicarikan sapi kan kalau 3,5 totalnya berarti 24,5. Ternyata nggak dapat kecuali harganya 23 misalkan. Berarti kan sisa 1,5. 1,5 ini dikembalikan lagi ke mudhahi. Kita nggak dapat kecuali sapi harga 23. Ada sisa uang 1,5. Silahkan mau disedekahkan untuk masjid, mau untuk operasional, mau diambil ulang, nggak masalah. Jadi uang operasionalnya di luar itu semua. Nah kita di pondok gitu kita terapkan 3,5 itu harga sapi total, murni harga sapi. Artinya kita akan mencari sapi dengan harga 24,5. Lalu kemudian gimana operasionalnya di pondok? Kami bebankan kepada setiap orang yang urunan 200.000. Dah begitu akadnya dari awal. Untuk beli kresek, untuk pembagian, untuk jagal, untuk dan seterusnya dari 200.000 ini. Nah prakteknya kemudian namanya cari sapi mesti nggak akan ada yang dapat 24,5, pasti ada yang kurang. Oh 24. Bisa kalau Ya. subsidi silang. kalau nggak nawar bisa. Lah ya. Masalah kita mesti nawar. Iya. Maksudnya kan kita kan juga harus sebagai panitia ini ketika mentasarufkan itu kan yang terbaik untuk mudhahi tadi itu. Akhirnya misalkan dapat yang 24, sisanya 500 kan. Atau misalkan dapat 23.800, sisanya 700 lah ibaratnya. Sisa dari uang urunan 3.500.000 tadi sisa 700 totalnya. Nah, berarti kan setiap orang punya hak 100.000 kan? Itu. Nah, yang pertama, saya sudah infakkan untuk masjid. Masuk untuk masjid. Saya infakkan untuk kajian, masuk untuk kajian. Saya mau minta 100.000 itu. Ya haknya dia, kita kembalikan. Gitu. Karena biaya operasional sudah dari awal disepakati dulu. Itu jauh lebih baik daripada ada
tadi nggak tahu, karena prakteknya banyak juga. Kemudian ketika mudhahi itu tahu ternyata biaya operasionalnya di masjid ini tuh besar sekali. Sapi dengan harga misalkan tadi satu orang urunannya 4 juta 28, ternyata operasionalnya 3 juta sendiri. Ya nggak mau mereka kalau tahu itu. Operasionalnya kadang minus. Iya, kalau minus Ya. berarti boleh. Kalau Subsidi silang. Minus karena acara yang enggak. makanya dari awal sudah dicanangkan. Kan terop. Iya. Iya, makanya itu. Makanya dari awal dicanangkan, dari awal biaya operasional tuh sekian gitu loh. Dari awal, sudah dari awal. Iya, harus dari awal seperti itu gitu. Enggak. Jadi dari awal daripada kita repot-repot, kita langsung dari awal kita pasang tarif. Laporan sisa, laporan itu mesti ada gitu. Laporan operasional itu mesti diberikan juga ke mudhafi. Ada laporannya ada, semua dilaporkan. Sapi A berapa harganya, sapi B berapa. Mudhafi juga tahu. Tahu ya, makanya kalau saya menghindari tadi ya, menghindari kecurigaan, kezaliman, tahu-tahu nanti mudhahi nggak ser, dari awal sudah kita canangkan. Sapi 3,5 silahkan urunan. Ini harga murni sama operasional belum, karena kita mau beli sapi yang harga 24,5 yang besar. Kalau seandainya nanti kami nggak dapat kecuali di bawah itu, ya nanti kami akan kembalikan sisanya, atau kami akan minta kerelaan untuk disedekahkan ke pondok begitu. Terus ya operasionalnya kami bebankan operasionalnya 200.000 per orang, selesai sudah. Jadi ketika dapat 200.000, kita sudah lagi nggak dalam tanda kutip nggak syubhat lagi kita ngambilnya. Udah jelas ini uang operasional kok. Tapi kalau di akadnya pokoknya nanti kelebihannya untuk operasional, kelebihannya itu berapa? Ada rinciannya juga. Ya. Di awal nggak Ya, disampaikan. rinciannya itu nanti kan datang setelah selesai semua kan. Ini Nah, maksudnya itu di menjadi awal. problem. Setelah selesai semua, ternyata dia tahu saya nggak rela. Mau apa coba sekarang? Itu loh. Nah, itu kan di situ itu. Karena lagi-lagi panitia ini wakil mudhahi itu sangat-sangat terbatas. Bukan dia punya hak veto mengambil keputusan semua yang berkaitan dengan udhiyah lah. Berarti sebatas wakil membelikan, Iya, kemudian menyembelih, menyembelih, membagikan. Itu aja. Udah, itu aja. Ada kekurangan, ada kelebihan, itu semua didiskusikan dengan mudhahi. Makanya dari awal kita harus planning, maksudnya planningnya, oh ini kira-kira operasionalnya sapi satu itu operasionalnya kira-kira per orang 200.000, ya sudah 200.000 dari awal. Jangan nyampaikannya kata Ustadz Khalil, nanti ngadu domba itu namanya. Jelas. Nadanya lebih Sami'tu an jelas, tapi arahnya mesti ke sana tahu, Ustaz. Tapi kan ini abis dari Malang tuh ada ujuk-ujuk gitu Pak. pasti. Kemarin rapat kok diem aja. Iya. Saya nggak tahu. Karena sing rapat ya Ustaz kan tuh. Iya. Ya sama kayak kasus kemarin kan saya tanya, saya heran Mas Andi kemarin kan cerita kan yang sapi super itu harga berapa seni urunannya? 4 juta ya? 5,5. 5 super. Jumbo 5,5. Katanya terpenuhi 6, ya kan gitu kan ya? Nah, Akhirnya terus yang satu ambil yang mana? Ah itu. nanti hak mudhafinya diberikan, Itu juga seperti tadi, Ustaz. Akhirnya diberikan yang standar, diberikan sesuai standar. bukan masalah standar itu Mas Andi. Akhirnya dia tidak memiliki sapi itu sepertujuh, kurang dari sepertujuh. Karena kan yang lain kan iya, yang lain itu kan sudah memenuhinya sepertujuh karena dia sudah 5,5 bayarnya. Sedangkan ini kan 3,5.
Jadi ada hitungannya gitu loh. Kurang nggak boleh, lebih nggak apa-apa. Lebih nggak masalah. Lebih dari sepertujuh. Nah, iya nggak Sudah masalah. sering kan? Sudah sering sebetulnya kan? Nah, itu saya udah berkali-kali saya ingatkan. Sudah sering. Gimana solusinya? Solusinya adalah gampang sebenarnya. Ya, solusinya adalah gampang. Ini kita nggak genap 7 orang, itu kan? Kita kurang 1. Ada 1 orang dia nggak mampu kecuali 3,5. Itu. Oleh karenanya, ya kemarin tuh misalkan apa namanya? Kalau seandainya kita biar genapkan 5 orang, 5 juta lah. Kalau seandainya urunan 5 juta kan harganya berarti 35 juta. Ya kan, kalau setiap orangnya 5 juta. Kita bulatkan begitu kan. Ternyata terkumpul 6 orang. 5 juta kan baru 30. Kurang 5 juta. Ternyata nggak ada yang genapin 5 juta. Adanya genapin 3 juta. Baik, kalau genapin 3 juta berarti sapi akan dibeli dengan harga berapa? Dengan harga 3,3. Nah, 3,3 itu pertanyaannya. Yang tadi urunan 3 juta itu dapat 1/7 nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Berarti nggak memenuhi syarat itu. Iya, nggak memenuhi dia nggak dapat Walaupun 1/7. ditanggung temannya sendiri. Temannya Nah, kalau yang lain kemudian mau menghibahkan, harus jelas. Oh, berapa sih kalau 33 itu 1/7-nya dihitung? Oh, 33 itu 1/7-nya berarti harganya sekian. Ini perlu kalkulator ya, coba dihitung gitu. Nah, berarti kelebihan yang kita sudah urunkan, kami hibahkan kepada orang yang urunnya 3 juta ini. Dia menerimanya. Sudah, sah. Wajib. Karena lagi-lagi kita ini sebagai panitia bukan mewakili semua urusan mudhahi. Jangan-jangan mudhahi yang tadi 3,5 tadi nggak mau. Saya nggak mau diberi hibah oleh siapapun. gengsi saya. Iya, gengsi.